kita hari ini bisa kumpul sama-sama menimba ilmu pada acara Pondal kita hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 2 serta para dan Bapak Wakil. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta Pondal Sehati hari ini. Dan juga yang terhormat adik-adik guru PL yang kini membersamai kita dalam acara kelompok belajar Sehati kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kita memperpanjang waktu, izinkan saya untuk memberi pantun terlebih dahulu. Berjalan ke hutan memetik jambu, senyum ceria menyatakan. Mari kita berkumpul bersatu padu di Pondok Sehati kita berbaik. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pembuka acara kita hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu presentasi yang pertama, berbagi praktik baik dari Guru CGP kita, Ibu Erlina Susanti SPD. Kepada Ibu Erlina Susanti, Pak Susanti. Silakan dari Ibu Bapak. Bapak Ibu, boleh ya. Sebagai pembuka kita minta salam dan pembuka kita dari Ibu Wakil kita, Ibu Erlina Susanti. Terima kasih Bu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pilihan
Dalam rangka kita hari ini akan menggunakan salah dari dominasi nanti sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Sekarang beliau sudah sampai kepada modul 1.4. Nah, sekarang sudah masuk modul 2 ya Bu Gina ya. Masuk modul 2, tapi ini adalah tugas terakhir dari modul 1.4, berbagi aksi nyata budaya positif. Ya. Alhamdulillah kegiatan sudah menyelesaikan sepertiga modul. Mudah-mudahan Brandit Bu Alina tetap semangat ya. Dan juga terima kasih atas kolaborasi dari Bapak Ibu semua dalam rangka mensukseskan kegiatan khususnya koordinasi Susanti sebagai calon guru penggerak. Akan banyak kolaborasi yang diminta di sini, karena memang intinya adalah bagaimana kita mensukseskan sebuah program itu secara bersama-sama. Jadi tidak ada tidak ada istilah maju sendiri, prestasi sendiri, tidak ada. Prestasi secara bersama-sama, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa dukungan dari kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan ketika sebagai yang sedang dipakai sekarang di TGP angkatan 11 kemarin ya, mudah-mudahan sampai besok. Tapi kabarnya dibuka lagi kemudian karena PP angkatan 12 pun sudah diregulasi kan. Karena kabupaten kita dapat agenda untuk kegiatan lagi. Biasanya barangkali Bapak Ibu pengantar dari saya dengan membacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 kita mulai. Oh iya pakai pantun lah. Burung irian konsentrasi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada Bu Del. Ada PGP yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami di sini diminta untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru. Dan kenapa untuk ini saya pribadi cukup bersemangat sekali karena untuk materi ini mungkin baru disampaikan pada CGP kali ini. Kalau untuk kepada Bapak Ibu yang rekan guru, kalau untuk yang angkatan kemarin mungkin belum ke semua kita mendapatkannya. Walaupun mungkin belum maksimal yang akan saya sampaikan nanti, mudah-mudahan ada terlihat manfaatnya juga untuk Bapak Ibu ketika mengaplikasikannya nanti di pembelajaran Bapak Ibu. Tapi sebelum itu mungkin Bapak Ibu boleh gitu di scan, ada QR code yang ada di depan, kita sedikit berefleksi dulu. Bapak Ibu bisa tekan tanda tambah yang muncul di layar HP Bapak Ibu. Ini apa pertanyaan tadi? Bapak Ibu. Pertanyaan itu ada QR code ini kamu lihat.
Balikin na, barcode na, balikin na. Menurut Bapak Ibu, apa yang membuat sebuah lingkungan sekolah terasa positif? Apa harapan Kamera gastos, kamera gastos itu otomatis. ada tuh mungkin ya tuh itu yang ditanyain. Elina kayak tanya. Elina. Atau apa buat kursi bagian Di lantai 3 ada. Hijau kertas. yang Mbak Laba Soget. Siapa namanya? Bisa diedit dan bisa di-delete Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa yang membuat sebuah lingkungan sekolah itu terasa positif? Pertanyaan kedua, apa harapan Bapak Ibu terhadap penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Eko publishnya 1, 2, 3 publish ya. Bu Nanda sudah, Bu Suci sudah. Kalau Bu Nanda yang membuat sebuah lingkungan sekolah terasa positif itu, lingkungan sekolah terasa positif ketika semua warga sekolah merasa nyaman di sekolah. Kemudian harapannya budaya positifnya dapat diterapkan di SMA Negeri 2 Lingkabuang. Bu Suzy, adanya rasa keluargaan antar warga sekolah. Kemudian harapan Ibu Suzy, terciptanya rasa aman dan nyaman. Bu Rini ada double.
Karena ininya ada dua mungkin. Lingkungan sekolah akan terasa positif jika seluruh anggotanya juga mampu menyelaraskan kehidupan dengan pikiran dan perbuatan yang positif. Harapan saya penerapan budaya positif bisa sama dibersamai oleh seluruh anggota sekolah. Bisa. Tiga sang. Masuk pasti saya? Iya. Kirim aja. Iya, kita refresh. Sinyal dari tadi atau lah supaya mati gopar. Mati. Jadi apa lagi? Ya, ada pakai nama. Kenapa seperti itu saya tidak ada. Ada tadi. Tidak pakai nama. Tidak pakai nama. Ada itu sinyal saya. Nah, kami ada pakai nama dulu. Itu bisa dibilang. Kalau yang ciptakan kau nih. Iya lah. Ada mana? Oh, sasing roh. Sinyal di mana tadi? Kenapa pakai apa lagi? Dinding badi. Dinding putih ya. Jadi rekan Pak. Ya, PO adalah berarti memang harus yang ketik ya? Cuma tak ada. Kalau menurut Bu Fitri Haryanti, lingkungan sekolah yang terasa positif itu lingkungan sekolah yang bersih dan terasa nyaman untuk belajar. Kemudian ada Bu Hangeka Putri, menurut saya membuat lingkungan sekolah terasa positif apabila semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut ikut serta dalam kesuksesan sekolah. Harapan saya dalam penerapan budaya positif adalah agar semua warga sekolah bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian ada Bu Leni Siska, lingkungan sekolah akan terasa positif jika semua anggota sekolah bisa berpikir positif kepada siswa maupun sesama guru untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian harapan dari Bu Leni Siska, penerapan disiplin positif di sekolah ialah semua kita terlibat untuk menciptakan disiplin positif tersebut. Ya, Bapak Ibu, benar sekali ya, untuk lingkungan positif ini yang kita harapkan adalah supaya suasana belajar untuk siswa kita itu dapat terwujud sehingga mereka dapat belajar lebih baik lagi, kemudian juga akan melatih bagaimana karakter-karakter baik mereka itu lebih kuat. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk tujuan
pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah mewujudkan manusia yang merdeka, yang mampu mengatur dan mengontrol dirinya sendiri dan memiliki karakter baik. Merdeka di sini adalah mereka murid kita itu tidak diatur oleh orang lain. Jadi mereka mengatur diri mereka sendiri, dan tentu saja yang kita harapkan mereka bisa mengatur diri mereka sendiri itu untuk hal-hal yang positif. Tetapi kalau bukan maksudnya merdeka semerdeka-merdekanya sehingga apapun yang akan mereka lakukan, mereka bebas melakukannya, tidak seperti itu juga. Nah, di sini pembelajaran yang saya dapatkan pada budaya positif ini ada 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan untuk keyakinan kelas ini yang saya aplikasikan dalam kelas beberapa waktu yang lalu. Jadi mungkin praktik baik dari pembuatan keyakinan kelas ini nanti yang akan saya sampaikan lebih detailnya. Kalau untuk poin-poin yang lain mungkin hanya disampaikan secara sekilas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu ada posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin dan positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif di sini adalah mengarahkan seseorang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu mengontrol diri dan menguasai diri, sehingga mereka akan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang diyakini dan dipegang oleh lingkungan di mana kita berada. Misalnya untuk nilai-nilai kebajikan yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia itu berbeda. Mungkin di luar negeri untuk memanggil orang tua itu menggunakan kamu itu tidak ada masalah. Mereka udah itu masih dianggap sopan. Tapi kalau dibawa ke Indonesia, kamu kepada orang tua itu sudah tidak sesuai lagi. Makanya memang yang diminta di sini adalah nilai kebajikan yang sesuai dengan lingkungan yang tempat kita berada. Lalu disiplin, untuk menerapkan disiplin positif ini, kita tidak harus memberikan hukuman. Jadi kita ingin anak seseorang itu disiplin, jadi harus dihukum, tidak seperti itu Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jika sudah tidak bisa apa lagi, maka itu adalah yang terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman tersebut ya kalau bisa kita hindari. Kemudian disiplin positif akan menuju pada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi yang kita harapkan dari murid kita itu Bapak Ibu, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini ada peraturan. Peraturan ini kalau saya lakukan berarti saya akan seperti ini. Dia menyadarinya sendiri, bukan karena orang lain atau mungkin karena takut, tapi juga karena itu dibahas tentang motivasi. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tadi yang nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Nah, ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan berdasarkan instansi-instansi tertentu, dan salah satunya yang sudah sering kita sampaikan selalu di semenjak kita menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya. Kemudian ada juga dari instansi-instansi EIBO Primary Years Program, itu banyak. Dan yang saya ambil di sini mungkin sebagai contoh saja Bapak Ibu, ada percaya diri, toleransi, tanggung jawab, keadilan, mungkin menghormati, menghargai, keselamatan, itu termasuk semua adalah nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ada 3 motivasi seseorang atau manusia itu untuk mematuhi peraturan atau disiplin tersebut. Yang pertama adalah alasan kita untuk mematuhinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering kita harus patuh ini, kita harus pakai helm misalnya. Untuk apa? Yaitu supaya tidak dihukum. Kita
kita jangan terlambat pergi ke sekolah supaya apa? Supaya tidak dihukum. Nah itu masih dari luar. Jadi kita takut dihukum. Kita mematuhi peraturan tersebut karena kita takut dihukum. Itu saja. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh saya harus rajin nih. Kalau murid-murid kita ini harus rajin belajar, harus rajin buat tugas supaya apa? Dipuji atau dijual sebagai juara kelas, juara di sekolah misalnya. Jadi alasan-alasan seperti itu bisa membuat mereka mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada alasan yang lain yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah alasan untuk seseorang untuk mau melakukan sesuatu atau disiplin terhadap diri mereka sendiri itu sudah dari dalam diri mereka, bukan dari faktor luar lagi. Berarti sudah ada di dalam diri mereka alasan tersebut. Dan kita sebagai guru mungkin ini yang kita harapkan dimiliki oleh murid-murid kita. Nah ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada banyak poin-poinnya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari ketiga ini baru sebanyak, di berikutnya juga ada. Ini ada tiga slide. Itu yang membedakan tentang efek dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang terbaik adalah tentunya ya benar Ibu, restitusi itu yang terbaik dari ketiga ini. Jadi di sini salah satunya kalau untuk hukuman, kalau kita melakukan hukuman kepada siswa, mungkin siswa itu tidak akan melakukannya lagi, tapi dia tidak melakukannya lagi karena alasan apa? Itu masih dari luar, contoh mereka takut. Tapi setelah mereka dihukum, apakah mereka akan sadar? Apakah mereka akan berubah setelah itu? Berubah untuk jangka waktu pendek mungkin, tapi dalam hati mereka pasti ada rasa tidak sukanya, ada rasa marahnya juga kepada yang memberi hukuman. Jadi memang hukuman ini kalau bisa tidak dilakukan karena di situ terlihat identitas gagal. Kemudian untuk identitas sukses itu kita bisa melakukan dua cara, itu konsekuensi dan restitusi. Kalau untuk konsekuensi, misalnya kalau untuk hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, jadi sangat melukai si yang mendapatkan hukuman. Kalau untuk konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, karena dia tahu kalau peraturan ini saya langgar, berarti saya akan mendapatkan ini. Jadi mereka sudah mengenal itu. Kalau untuk restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi mereka menyadari kesalahan mereka, kemudian mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka tahu apa yang cara untuk bisa berubah lagi dari agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini tentang penghargaan. Ternyata penghargaan itu Bapak Ibu juga bisa jadi hukuman juga, bisa jadi hal yang tidak baik juga ternyata. Ini ada dihukum oleh penghargaan judulnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ternyata kalau memberikan penghargaan tersebut tidak selalu itu akan berpengaruh untuk jangka panjangnya. Mungkin kalau sekarang kita beri murid kita penghargaan, bisa jadi nanti mereka akan berusaha lagi, tapi tidak akan seterusnya. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif. Lalu ada penghargaan merusak hubungan. Mungkin Bapak Ibu menyadari juga kenapa ya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu, kenapa ya penghargaan itu kok bisa juga merusak hubungan? Silakan Bu Siska. Kalau menurut saya, Ibu, terima kasih. Penghargaan bisa merusak hubungan. Contohnya di dalam kelas kita selalu memberikan reward ataupun penghargaan berupa tepuk tangan aja kepada seseorang yang memang kita anggap dia mampu. Belum tentu yang lain akan juga memberikan penghargaan kepada temannya itu, karena
Bisa jadi mereka berpikir negatif atau video ini tuh anak ibu kesayangan Bu Erlina atau apa. Nah, itu seperti itu. Jadi hubungannya tidak baik dengan sesama teman dan kepada guru juga. Terima kasih, Bu. Pertanyaan, gimana Bu Leni Siska? Apakah usaha hubungan? Tepuk tangan untuk Bu Leni Siska tadi. Jadi, jadi benar Bapak Ibu, kalau untuk penghargaan itu memang usaha hubungan. Kadang seperti yang kata Bu Leni Siska tadi, ada rasa iri juga dari teman-temannya lain. Ya itu karena Bu anaknya Bu Lina misalnya gitu. Makanya dikasih penghargaan terus. Jadi memang penghargaan itu ada kalanya merusak hubungan. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Ada kadang-kadang penghargaan itu membuat orang kurang fokus jadinya, jadi tidak tepat dengan menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, lalu penghargaan juga menghukum. Kalau ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, kalau misalnya kadang-kadang untuk penghargaan yang menghukum ini, lihat anak tetangga misalnya juara, kamu tidak. Nah, adiknya udah jadi dibanding-bandingkan anak-anak itu jadinya. Jadi memang penghargaan itu memang untuk sebagian berdampaknya positif, tapi mungkin lebih banyak ke negatifnya. Makanya pemerintah sejak kurikulum 2013 sebenarnya tidak mencantumkan ranking di rapornya, tapi kenyataannya orang tua tetap minta naikin ranking juga, walaupun sudah dikatakan tidak ada, tapi tetap Bu, ranking anak saya berapa? Padahal waktu itu sering karena kita ada yang jadi walas gitu kan, tapi ditanya seperti itu. Jadi terpaksa kita juga sebagai walas tetap ada merankingkan nilai mereka yang untuk kebutuhan kalau ditanya seperti itu. Karena kadang-kadang kalau sudah dijawab tidak ada ranking, mereka tetap ingin tahu. Jadi mereka tetap ingin bandingkan anak mereka dengan anak teman-teman yang lain. Nah ini keyakinan kelas yang saya sudah coba terapkan di dalam kelas. Mungkin beberapa atau mungkin hampir semua Bapak Ibu di mata pelajaran masing-masing itu sudah melakukannya, tapi mungkin belum sampai ke keyakinan kelas, tapi sampai ke kesepakatan kelas. Oke, pasti kita sudah banyak melakukan tersebut. Nah di sini keyakinan kelas ini lanjutannya dari kesepakatan kelas. Baik. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat di sini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan memang lebih rinci, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata-kata negatifnya. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita itu nanti memang selalu ingat, oh keyakinan kelas saya ini loh, ada 1, 2, 3, 4. Jadi keyakinan kelas itu banyaknya antara rentangnya antara 3 sampai 7 keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena dan sekarang dengan mungkin beberapa bulan atau minggu ke depan itu kan kebutuhan kita pasti berubah. Oh kemarin tidak kepikiran ini, tapi setelah terjadi hal-hal yang mungkin akan membuat lingkungan atau belajarnya berpengaruh, tentu kita harus perbaiki lagi keyakinan kelas kita. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini langkah-langkahnya Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu mungkin yang awalnya sudah mulai mengerjakan, beberapa tahap sudah ada. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah ini pasti sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya. Pasti sudah. Jadi kita minta kepada siswa kita, ayo maunya gimana di kelas kita, apa yang harus kita terapkan dalam kelas kita. Jadi bukan gurunya yang mengisi kesepakatan kelas, tapi itu semua pernyataannya dari siswa. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar.
di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti yang sudah disampaikan tadi, keyakinan kelas itu kita susun dalam bentuk pernyataan positif. Contoh di sana, jangan berlari di kelas atau koridor. Kata jangan itu tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi kita ganti dengan yang lain. Misal itu di situ berjalanlah di kelas atau koridor. Nah biasanya kalau pengalaman saya itu anak siswa-siswa itu pasti lebih setengahnya menyampaikan kata-kata yang negatif. Contoh, tidak boleh terlambat. Nah enaknya kita ganti yang seperti jadi pernyataan apa Bapak Ibu? Tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu, seperti itu Bapak Ibu. Berarti memang udah paham sebenarnya Bapak Ibu sampai di sini ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu mau cerita pengalaman ketika membuat kesepakatan kelas? Tidak ada. Sama ya. Jadi memang setelah kita kumpulkan saja Bapak Ibu, tidak apa mereka kesepakatan kelas ini. Kalaupun saya pribadi pun sebelum mempelajari modul ini memang masih sampai kesepakatan kelas. Jadi isinya itu semua peraturan-peraturan. Tidak ada tentang keyakinan kelas. Jadi misalnya seperti yang tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang di kesepakatan kelas saya masih menggunakan kalimat yang pernyataan negatif tersebut. Yes. Tahunya adalah setelah mempelajari modul ini. Jadi setelah kita kumpulkan pernyataan-pernyataan yang kita ubah ke dalam bentuk positif tersebut, sekarang kita lihat mana yang bisa kita gabungkan untuk dijadikan satu keyakinan kelas. Di sini contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ini berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan yang hormat. Itu satu. Berarti kita gabungkan semua itu, kita dapatkan satu. Kalau beberapa kelas yang saya pernah buat untuk kesepakatan kelas itu mereka pasti mengusulkan boleh izin 2 orang Bu, boleh izin 2 orang itu. Ya benar Bu Nel, yang perempuan mereka selalu minta izin 2 orang. Ya berarti itu masuknya nanti kemana Bapak Ibu? Nilai kebajikannya apa? Tujuan mereka keluar 2 orang itu untuk apa? Nah, berarti itu nilainya apa? Tolong menolong atau keamanan kan? Ya, keamanan supaya mereka merasa aman, nyaman ketika menyalurkan bapaknya gitu. Masalahnya bukan seperti itu. Jadi sebenarnya tabiat wanita itu memang bukannya berkumpul. Suka berkumpul ya, makanya dia butuh berteman. Jadi memang biasanya kan perempuan yang seperti itu. Iya ya, laki-laki kok enggak ya? Bisa juga dipakai Pak. Cuma kalau wanita itu berkumpul. Merasa aman, berarti keamanan, merasa aman. Tapi memang iya Bapak Evi, kalau ke toilet gitu yang di musola itu Pak, rasanya enggak cuma satu kalau tidak salah yang aman pintunya gitu. Selebihnya memang tidak tertutup, tidak bisa dikunci dari dalam. Jadi karena pernah ke kamar mandi dan kondisinya seperti itu ya maklumi jadinya. Mudah-mudahan ke depannya mungkin kalau misalnya pintunya sudah diperbaiki semua, kita tidak akan terima lagi alasan untuk permisi 2 orang untuk perempuan tersebut. Nah, kita harus ada Bapak Sarana di sini. Karena itu musola sudah kamar mandi kita juga.
langsung dapat satu aspirasi kita kepada Bapak Wakil Sarana dan Prasarana juga Bapak stafnya juga. Nanti kepala di lembaga ya. Iya. Kemudian nanti disampaikan kepada kepala sekolah. Oke, lanjut Bapak Ibu, di sini ada tinjau ulang kembali keyakinan sekolah ke kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah unsur pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah itu berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan supaya tidak terlalu banyak dan supaya siswa itu ingat dengan keyakinan kelas mereka. Kemudian setelah keyakinan kelas tersebut disepakati, kita minta kepada murid-murid tersebut yang sudah bersama kita membuat keyakinan kelas untuk menandatangani keyakinan kelas mereka. Setelah ditandatangani, nanti kita tempelkan di kelas. Jadi mereka bisa ingat dengan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati tersebut. Dan yang sudah saya cobakan ini, saya menggunakan aplikasi Padlet juga ke mereka. Jadi supaya semua siswa-siswa itu melihat apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman mereka. Jadi menggunakan ini untuk kelas 12 F3 waktu itu menerapkannya tidak ada infokus di sana. Jadi dengan menggunakan aplikasi Padlet ini, mereka juga bisa lihat langsung dari HP mereka. Jadi tidak perlu infokus pun, tidak ada apa-apa. Jadi dari HP, mereka bisa lihat apa saja yang sudah dikirim teman-teman mereka ke aplikasi Padlet tersebut. Kalau seandainya Bapak Ibu repot pakai aplikasi, Bapak Ibu maunya tulis papan tulis juga tidak apa-apa. Mau pakai sticky note tidak masalah juga. Nanti kan bisa dibacakan kepada mereka. Atau kita minta salah seorang murid untuk membacakan apa-apa saja yang sudah terkumpul. Kemudian nanti kesimpulannya bisa dituliskan di papan tulis. Nah ini dia beberapa yang mengirimkan. Nah ini setelah keyakinan kelas dibuat, mereka menandatangani keyakinan kelas tersebut satu persatu. Harusnya gurunya juga menandatangani, cuma ya menyusul. Ya. Dan ini setelah ditandatangani ditempelkan di dinding kelas. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengajar di kelas 12 F3 ini ada, mudah-mudahan masih ada. Kadang kalau ada tangan-tangan jahil itu ya lepas-lepas saja. Nah itu praktik dari saya untuk menyelesaikan keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang materi dari modul 1.4 ini berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi mulai dari awal tadi sampai keyakinan kelas, kemudian ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita membutuhkan ini. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dan masing-masing kita itu mungkin poin mana yang kita butuhkan paling utama itu pasti berbeda-beda Bapak Ibu. Kebetulan untuk kegiatan ini kami waktu diminta ada mengisi angket. Dan kebetulan ketika saya isi saya tidak butuh kasih sayang ternyata. Yang saya butuhkan adalah kesenangan. Itu paling banyak besar poinnya. Jadi yang penting saya senang, kemudian saya bebas. Dan kasih sayang itu terakhir. Jadi saya tidak butuh diperhatikan, saya tidak butuh disayangi. Saya hanya butuh senang. Saya merasa senang sudah cukup. Dan mungkin masing-masing itu di diri saya. Tapi kalau untuk di Bapak Ibu mungkin beda lagi. Ya. Kalau ditanya Bapak Ibu kira-kira butuh apa, Bu Ben? Butuh apa? Kebebasan. Nanti sebenarnya ada poin. Kalau di angket itu ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang bisa diisi. Nanti dari situ dihitung poin mana yang paling besar. Nah di situ berarti kebutuhan kita. Untuk yang ketiga. Mau lihat yang nomor 3. Penguasaan. Penguasaan itu berarti pengakuan. Misalnya, oh Budel hebat, Budel memang apa? Masa, tapi memang kalau untuk Budel Vita Yulianti memang kita akui. Calon kepala sekolah atau calon pengawas kita. Karena ketiganya aneh.
kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kadang kan memang ada ya Bunda ya, orang yang memang butuh diakui, memang ada, dia butuh diakui. Kalau tidak diakui, rasanya dia merasa terhina atau bagaimana. Jadi tolong akui saya sudah melakukan ini, kenapa saya tidak diakui? Baik. Salah satunya iya benar. Nomor 1, kebutuhan bertahan hidup. Nah, dunia berkualitas Anda. Jadi masing-masing kita punya dunia berkualitas yang berbeda-beda. Dalam dunia berkualitas itu bisa ada berisi orang-orang atau hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Pasti beda-beda. Mungkin dunia terbaik, dunia berkualitas saya, misalnya saya bisa menyelesaikan CGP ini, PGP ini dengan sampai ujung, dan berarti udah selesai. Tapi Bapak Ibu mungkin dunia berkualitasnya kalau suaminya misalnya yang ibu-ibu ya, suaminya selalu ada dalam dimanapun ibu-ibu berada, itu sudah berkualitas menurut Bapak Ibu bisa juga. Jadi beda-beda untuk masing-masing kita. Kalau untuk bapak-bapak? Bapak-bapak berarti bisa jadi ibu-ibunya atau hobinya. Kalau bapak-bapak biasanya ke hobi. Atau bapak saya sendiri saja seperti itu. Oh, bapak saya hobi bola. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, apa kita di posisi yang mana? Mungkin di sini penjelasannya tidak terlalu banyak betul, tapi di sini ada posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Semuanya ada di kita. Ya, semuanya ada di kita. Cuma yang dominan yang mana? Kalau saya untuk membuat orang merasa bersalah itu ya lumayan lah gitu kan. Nggak kasihannya sama ibu. Gitu. Ibu dong ini udah berulang lagi tinggi, kalian terlambat juga. Nah itu tuh merasa bersalah itu. Atau kalau muhasabah gitu gimana? Itu apa itu buat rasa orang bersalah? Iya, kita membuat rasa bersalah itu kan. Kalau kita orang tua kita sudah sini, gimana di tempat kita tidak lagi belajar kan itu sebenarnya berartinya perlu juga. Iya benar. Kalau penghukum ya. Nah itu. Penghukum. Iya betul. Terlambat ambil sampah. Kalau yang untuk teman itu nanti bantu, karena aja lah. Itu sebagai teman. Kalau pemantau kita lebih ke melihat berdasarkan data-data. Misalnya ini lihat nih kamu udah terlambat sekian kali. Jadi gimana nih caranya penyelesaiannya? Pemantau. Nah, ya betul. Kalau manajer, nah ini yang paling tepat sebenarnya kalau posisi yang paling tepat yang seharusnya kita terapkan sebenarnya. Jadi para guru, cuma seperti yang disampaikan tadi, kita sebenarnya ada di semua posisi tersebut. Ada di semua posisi tersebut, cuma porsinya yang berbeda. Dan kira-kira dari 5 posisi ini, mungkin kalau saya pribadi itu mungkin manajer masih sayup-sayup sampai ke sana. Lebih banyak 2-4. 5 itu berusaha ke arah sana, cuma tetap jatuhnya nanti ke 2, 3, 4. Walaupun sudah berusaha ke 5. Jadi untuk penghukum kadang-kadang juga ada juga. Lebih praktis dan otomatis keluar.
Kalau kita tidak jadi pemukul, nanti jatuhnya itu ke tempat. Iya. Cepat jatuh ke situ. Jalan sama manajernya agak itu belajar lebih jauh. Oke, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin ini apa saja ya, untuk mengenalkan saja. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. menstabilkan identitas contohnya. Menstabilkan identitas contohnya di situ ada kalimat-kalimatnya. Misalnya nih, anak tuju temannya berkelahi. Jadi kita ngomongnya seperti ini. Nah, tidak apa-apa. Ibu juga pernah berkelahi. Ya semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, kan itu maksudnya. Ibu pernah berkelahi. Ya. Atau bawa lipstik ke sekolah misalnya kan. Mau nggak masalah, ibu juga dulu pernah. Ibu kan sampai bawa make up. Nah, contohnya seperti itu. Jaga diri awak gitu kan banyak. Iya. Banyak yang seperti itu. Kalau awak ya awak contohnya awak dari itu. Ya, jadi untuk menstabilkan identitas ini artinya kita tidak menyalahkan langsung mereka yang membuat kesalahan tersebut. Jadi kita stabilkan, dan misalnya kan pasti waktu tingkat ketahuan murid-murid itu pasti ketakutan atau mungkin masih marah, dalam keadaan marah misalnya. Nah, kita stabilkan dulu. Jadi mereka marah, tidak apa-apa mereka marah kan, kalau pendidikan zaman sekarang itu silakan melepaskan emosi mereka supaya tidak terpendam, itu lebih parah lagi biasanya. Jadi silakan mereka, kita maklumi kenapa mereka marah. Mereka bertengkar mulut dengan teman mereka. Jadi ya tidak wajar sih kamu marah. Kita sampaikan seperti itu, wajar kamu marah. Tapi setelah mereka tenang, jadi kan kita tidak menyalahkan mereka ini, tidak salah kita salahkan. Ya, kita stabilkan emosi mereka. Jadi kalau mereka masih sedang marah terus kita ikutan marah, nggak stabil. Mereka tetap akan malah tambah naik emosinya kan, jadi nggak akan selesai masalahnya. Jadi kita akan tenangkan, kita stabilkan. Iya betul. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, itu contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi walaupun mereka sudah menjadi temannya, ternyata padahal kamu bisa lebih jauh lagi melakukannya. Tapi kamu cuma sampai di sini saja. Berarti kan sudah lumayan lah daripada yang lebih parahnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan alasannya apa. Setelah validasi tindakan yang salah, nah baru kita masuk untuk menanyakan keyakinan. Jadi contohnya pertanyaan yang kita sampaikan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati seperti yang tadi di kelas kita tadi. Kan kita sudah punya keyakinan kelas. Nah, misalnya mereka menganggap salah satunya misalnya buang sampah. Kita tanyakan, apa keyakinan kelas yang sudah mungkin yang terlupakan oleh mereka. Nah, itu 3 tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ini yang saya coba terapkan dengan teman-teman di sini. Kemudian ada umpan baliknya dari siswa tentang pelaksanaan segitiga restitusi tersebut. Sekian Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang mau mengomentari mungkin apa dari penyampaian tadi, disilakan. Pertanyaan boleh nanti kita akan bahas bersama. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Erlina. Saya tidak akan bertanya, hanya mengajukan usul. Saya sama dengan Bu Erlina, poin untuk 1 sampai 4 itu biasa kita lakukan. Untuk menuju ke manajer,
belum, jauh lagi. Saya punya usul bagaimana kita mendalami manajer ini bersama-sama. Bagaimana kita bisa sebagai posisi manajer untuk siswa kita, usulnya di kompil berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Debetra, ide yang sangat bagus. Tentu kita ingin posisi yang terbaik yang kita ambil. Jadi ide Bu Debetra untuk lebih mengembangkan bagaimana sih posisi manajer ini pada kompel kita berikutnya. Ya, berarti kita akan tunggu penyampaian dari KKG Bahasa Inggris dan PAI, karena kebetulan juga ibu-ibu tersebut sudah ya balik dadah apa tuh detailnya sudah GP gitu kan, berarti sudah banyak pengalamannya. Ya karena kebetulan memang belum tampil gitu kan kayak gitu PAI dan bahasa Inggrisnya. Ya tolong dicatat ya Bu Ketua Kombel kita. Informatika ya Pak ya? Oh ya, satu lagi informatika juga. Informatika, PAI, bahasa Inggris. Kalau kimia, insya Allah hari ini akan tampil, berarti udah oke. Pokoknya di sini saja. Berarti kita usahakan ada kasus sebelum kita kompil. Iya, untuk sebagai praktik baiknya nanti. Ya, Ada kasus yang ditangani oleh mereka yang akan tampil. baik, Bapak Ibu, karena masih ada acara kita selanjutnya, jadi untuk diseminasi tentang budaya positif dari saya, mungkin sekian dulu. Kalau tadi Bu Rini ada pantun, mungkin saya juga punya pantun satu. Mudah-mudahan tidak salah. Buah durian, buah rambutan. Keduanya buah musiman. Keduanya buah musiman. Hari ini saya berbagi pemahaman, semoga ada yang dapat Bapak Ibu terapkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ibu Rini. Terima kasih Ibu Erlina Susanti. Terima kasih Ibu Erlina Susanti yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi bahan inspirasi bagi kita ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan judul kita lanjut ke berikutnya. Penampilan kita berikutnya kita minta kepada Ibu Rahmi Mirza untuk berbagi praktik baik dari guru mata pelajaran ekonomi.